cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing pendek lagi. Nah, ini terbatas untuk 10 orang aja, jadi bagi teman-teman yang pengen ikutan, cepet-cepet aja kontak saya guys. Nah, ini akan diadakan tanggal 17 Desember, yaitu hari Minggu pagi, jam 8 sampai jam 12. Nah, ini teman-teman akan dapat rumus-rumus swing ini, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan bonus yaitu screener saham murah. Ini contoh-contoh screener saham Sugiononya atau buat swingnya, yaitu PTBA kita udah muncul di 2390. Di sini ada Kalbe Pharma teman-teman ya, muncul di 1600 dan Saratoga muncul di 1480. Dan teman bisa lihat harganya sekarang berapa. Dan bagi teman-teman yang pengen lihat videonya secara full, lihat video di atas yang di pin teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh screener saham murahnya teman-teman. Nah, ini diupdate setiap 3 bulan sekali, karena ada rilis laporan keuangan terbaru. Nah, teman-teman kalau udah punya rumusnya, teman-teman akan selalu dapat list saham-saham murah yang ada di bursa kita setiap 1 kuartal sekali. Dan satu lagi, teman-teman akan dapat bonus juga, yaitu cara ngitung harga wajar. Rumus cara ngitung harga wajar dan cara makainya akan dijelasin semua di kelas STS nanti tanggal 17 Desember. Nah, contohnya ini, kita ngitung BRI. Ternyata BRI punya harga wajar di 7.000. Oke guys ya, langsung tanya-tanya aja saya, kontak ada di deskripsi atau di video ini. Tanya-tanya dulu aja baru memutuskan untuk gabung atau enggak. Dan satu lagi, bahwa kelas ini hanya terbatas untuk 10 orangan aja teman-teman. Jadi buru-buru cepet, kalau misalnya udah full kuota ya kita akan close. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari Jumat kemarin ya, tanggal 8, terus rekomendasi di tanggal 11 atau besok teman-teman. Nah, kita lihat untuk IHSG kemarin Jumat itu lumayan tinggi ya naiknya guys ya. Udah nyentuh 7.200 ya. Udah belum? Udah ya sepertinya ya. Terus dia jarum ke bawah. Ini mengingatkan saya waktu di sini nih guys. Nah, IHSG naik kenceng banget. Kalau yang di sini kenapa ya? Kalau nggak salah ya masalah Goto, kalau nggak salah yang di sini nih. Goto waktu awal-awal itu ya. Atau apa saya lupa. Kalau yang di sini ini masalah grup Barito Pacific ya. Grupnya atau saham-sahamnya Pak PP yang di sini guys. Oke, kita lihat IHSG masih oke, uptrend lumayan ya. Uptrend IHSG guys, gila ya. Tapi uptrendnya ini mengsame itu aja ya, BRPT, TPIA, yang gitu aja guys. Yang lain saham-saham yang big yang lain malah pada turun gitu ya. Big Bang turun dan Astra juga drop gitu ya. Ya, cuman window dressingnya cuman sahamnya Pak PP aja. Oke, kita lihat rekom yang kemarin ya, yang kita bahas hari Kamis ya. Yang pertama adalah Suri, teman-teman ya. Kita lihat Suri. Suri ini luber sampai ke 180, guys. Nih ya, nih, tuh. Nah, ini besok kemungkinan masih bisa naik, guys. Oke, terus lanjut yaitu Barito Pacific, teman-teman ya. BRPT. Ini juga luber banget ya. Mantap kenaikannya. Ini kemungkinan besok juga masih bisa naik lagi untuk BRPT teman-teman. Oke, terus lanjut yaitu saham dari apa lagi nih? Bentar. Ini harga wajar tadi ya, kita ngitung Medco ya. Oke, terus Brand juga naik ya. Cuan semua guys. Saya ngoleksi sahamnya Pak PP dan cuan semua. Luar biasa. Cuan semua, bukannya ada yang rugi, enggak. 100% cuan loh, saya nyimpen saham semuanya Pak PP. GCCO sama, ya. Luar biasa. Mantap sekali. Ngeri lah pokoknya. Terus Gajah Tunggal ini guys ya, kita lihat ya. Gajah Tunggal di sini ya belum gerak lah, tapi yang kemarin kalau teman-teman jual ya mungkin bisa jual di 1025 ya. Oke, terus Goto. Nah, Goto juga naik 13%. Saya Goto juga ikut dan luber juga. Luar biasa. Nih, Goto kemungkinan akan nyentuh EMA 200 lagi, yaitu di sekitaran 113, teman-teman. Mungkin teman-teman besok bisa trading lagi di saham Goto ya. Oke, kita lanjut rekomendasi buat besok. Semoga sedahsyat hari Jumat kemarin ya, tradingnya luar biasa. Nah, yang pertama adalah saham dari Brand lagi, guys ya. Brand. Pareto Renewable di sini juga masih di sini tembus ya, 8.000-nya tembus. Nah, berarti target berikutnya di 8.500 ya. Kalau seperti ini kemungkinan akan nyusul cuan nih si Brand. Gila, ini udah ngelewatin BCA ya market cap-nya ya. Kita lihat ya Brand ya. Udah ngelewat BCA belum? Kita lihat di sini market cap-nya adalah
Berapa nih ngitung ini? 1076 triliun. Nah, BBCA 1067, berarti udah kesalip guys. Jadi saham dengan market cap terbesar di Bursa Efek sekarang bukan BCA lagi, tapi Brand. Luar biasa. Jadi kinerja BCA dari tahun 2020, berapa tahun tuh? 2020, 23 tahun, itu dikalahin Brand cuma 2 bulan. Oh enggak? Iya kan? Kerja keras BCA selama 23 tahun, dikalahin Brand cuma 2 bulan. Luar biasa. Nah, kita lihat Brand ini kemungkinan masih naik. Kenapa kita lihat di sini Brand? Jadi masih bisa di trading besok Brand, teman-teman bisa dipantau. Kalau teman-teman itu pecinta Pak PP, nah ini karena BK-nya masih masuk teman-teman, dan dia masuknya juga di 8.060 di harga close ya. Nah, targetnya besok ke 8.200 sampai 8.500 lah untuk target dari Brandnya. Oke, lanjut yaitu saham BRPT. Nah, BRPT ini juga volume masih naik, kemungkinan besok bisa banget di trading lagi, teman-teman. Besok trading lagi, apakah mau nyentuh ke 2.000? Karena volumenya ini gede banget, teman-teman. Saya kira besok masih loncat, ya, minimal bisa lah ke... Sebentar ya, kita lihat ya. Nih, juga closing di 1750-nya juga tebel. Nah, targetnya besok ke 1.800 ya, sampai ke 1.900 lah. Mungkin target BRPT besok ke sekitaran 1.800-an. Sampai ke 1.900. Nah, antara itu guys untuk BRPT. Nah, kita nggak usah bahas ini ya guys ya, nggak usah bahas fundamental karena udah sering banget saya bahas. Di sini AK yang masuk guys. Dan AK-nya masuk juga di 1.700 dan ada SQ juga di 1.740. Nah, ini menarik guys untuk si BRPT dan Brand besok buat di trading. Oke, lanjut yaitu saham dari Arto, teman-teman. Nah, ini baru lagi setelah sekian lama sekian lama kita nggak bahas Arto. Nah, ini masuk ke screener lagi. Nah, ini karena ada NI yang masuk, teman-teman, di 3112. Nah, ini Arto ini kemungkinan juga nggak mau kalah nih kayaknya Jerieng ya. Jerieng nggak mau kalah. Jadi nggak pengen posisinya kegeser terlalu dalam ini. Nah, ini ngegoreng Arto guys. Nah, ini Arto targetnya ya ke 3.500 guys untuk target dari Arto ya guys ya. Di sini resistnya teman-teman kalau dia naik. Dan selama masih berada di atas EMA 200, teman-teman masih santai di Arto ini. Nah, kalau misalnya Arto ini tiba-tiba drop ya, nembus EMA 200 di sekitaran 3.000 gitu ya. Nah, teman-teman bisa cut loss gitu ya. Tapi kalau selama masih di atas EMA 200 sih, saya kira sih masih aman ya, masih semi uptrend lah untuk Arto ini. Menarik untuk si Arto, teman-teman. Nah, di sini bareng NI. Dan banyak banget yang sangkut kok di atas ini ya. Rata-rata yang sangkut tuh di 7.000 dan 8.000 kok, teman-teman. Jadi kalau di harga yang sekarang itu sebenarnya jauh di bawah top buyer ya. Nah, bagi teman-teman ikut Arto bisa ambil di sini tentunya. Untuk TP-nya maybe di 3.300 lah. Semoga ya guys ya. 3.300 ya. Minimal di 3.300. Oke, lanjut yaitu saham dari Archie. Nah, ini Archie ini juga ada kita udah ngindarin Petrosi karena Petrosi udah UMA ya. Dan sebagian saya udah dijual guys saham Petro. Saya udah jual saham Petro. Dan cuannya lumayan luber, guys. Dari sini ini saya beli di 3.000-an saya beli malah. 3.900 berapa gitu saya lupa. Sampai luber di sini udah beger-beger ya. Udah UMA sampean. Nah, kita pindah Archie. Nah, Archie ini juga dirumorkan bakal diakuisisi oleh grup Barito Pacific juga atau punya Pak PP. Makanya dia 2 hari ini ya di tanggal 6 dan tanggal 8 ini volumenya tuh jumbo ya. Nah, teman-teman bisa trading di Archie. Kalau misalnya bener-bener di akuisisi Barito Pacific ya, grup Barito Pacific itu kemungkinan kayak Petrosi guys. Kayak Petro ya. Ya, ini bisa diperhatikan ya si Archie. Karena memang Pak PP ini berambisi untuk punya tambang emas juga. Seperti konglomerat yang lain. Pak PP kan belum ada ya tambang emas ya. Kayaknya Barito Pacific itu ada nggak sih? Kayaknya belum ada ya. Makanya dia pengen punya tambang emas guys. Seperti itu guys. Kemungkinan besar seperti itu ya.
Nah, di sini kita lihat ini guys. Nah, ini berarti kalau mau masuk berarti beli sahamnya punya ini nih, Raja Wali Corpora nih guys. Next, untuk fundamental RC juga belum terlalu mahal kalau ini guys, masih masuk akal ya. PBV-nya masih 2 kali. Dan target RC ya kalau menurut saya sih kemungkinan bisa ke 500 teman-teman untuk si RC. Ya, untuk target penurunan maybe kalau misalnya turun dari sini ya mungkin teman bisa CL di 430 lah si RC. Lo target ke depan ke atasnya ke 500. Oke, lanjut, itu saham dari uang teman-teman ya. Ini agak kurang liquid, tapi kalau teman-teman baca fundamentalnya kita lihat ya. Uang. Nah, kita lihat ya. Agak kurang liquid, tapi teman-teman lihat. Ini saham termasuk saham dengan ROE terbesar di bursa efek. Nah, teman-teman lihat di sini. Operasional net profitnya tiba-tiba naik banyak. Ini saya kira, kenapa uang ini perusahaan yang profitnya kok naiknya tiba-tiba gede? Apakah dari jual aset? Ternyata enggak. Dia dari operasional, teman-teman. Lihat. Dari kinerja jual produknya dia, bukan jual aset ya. Terus net profitnya juga jumbo. Kita lihat di sini. PBV-nya masih 3 kali, tapi ROE-nya 100%, teman-teman. Ini mirip Unilever. Unilever ROE-nya bahkan Unilever 80 sekarang ya. Itu PBV-nya dijual sampai ke 20 kali. Nah, uang ROE-nya 100% baru dijual 2 kali PBV. Jadi masih murah kalau menurut saya guys di saham uang ini. Tapi ya masuknya mungkin teman-teman yang duitnya banyak nggak bisa deh masuk si uang. Jadi istilahnya ya yang duit kecil-kecil aja deh masuk uang. Saya kira sih ini berpotensi naik nih untuk si uang teman-teman. Ke 1000 aja juga masih murah nih saham. Nah, bisa di tradingan ya. Untuk targetnya maybe ke 800 lagi. Oke, lanjut, itu saham dari Medco ya. Medco udah kita bahas tadi ya khusus ya. Oh, tadi atau nanti? Saya nggak tahu mau tayang Medco dulu atau tayang video ini dulu. Tapi yang Medco ini memang sebenarnya masih di bawah harga wajar. Harga wajar kita udah hitung tadi di 1.400 teman-teman. Untuk Medco. Nah, Medco ini juga lumayan. Bitnya tebel ya. Closingnya di bit. Saham minyak ya. Nah, di sini kita lihat ada asing masuk. Nah, kalau seperti ini sih targetnya ya kalau menurut saya sih mungkin aja untuk terdekat-dekat ya mungkin kayak 200 lah ya. 1140 maybe guys. Ya, atau mungkin ke 1110 sampai 1150 lah itu target kenaikan dari Medco. Oke, lanjut, itu saham dari Suri ini yang terakhir guys, Suri Kitty. Nah, Suri Kitty. Pekerjaan kamu apa, Suri Kitty? Ini saya inget banget Suri Kitty. Yang viral tuh guys. Nah, ini bullish engulfing. Wow, bullish engulfing. Kemungkinan sih besok naik. Kita lihat untuk Suri masih bisa di trading lah guys. Karena UI-nya belum jualan. Jadi kalau Suri itu sesuai dengan prediksi kita ya guys ya. Belinya setelah IPO aja gitu. Belinya setelah IPO. Tapi yang ikut IPO sih ya cuan sih sebenarnya. Kalau nggak CL di hari pertama, karena sempat turun dulu sampai ke 160. Kalau CL ya nggak tahu. Nah, kita lihat di sini ada MG masuk ya Suri. Nah, kita lihat. Nah, MG masuk di 172 teman-teman. Nah, besok kemungkinan sih masih bisa. Mungkin targetnya ke 175 sampai ke 180 lagi lah untuk target dari Suri besok teman-teman. Oke, mungkin sampai seri jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.